Ibu bapak, oma opa, saudari-saudara, para suster, para romo, teman-teman frater, serta umat yang mengikuti misa online Samadi, selamat pagi. Selamat pagi, frater. Seperti yang tadi diungkapkan oleh Romius di awal, saya, frater Daniel, diberikan kesempatan untuk pagi ini membagi permenungan atas sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi bersama. Kalau saya renung-renungkan, pagi hari ini kita mendapatkan 3 bacaan. Yang kalau saya tarik, saya menawarkan satu buah kata kunci. Kata kuncinya adalah iman. Dan kalau saya ingat waktu saya kuliah kelas Wahyu dan Iman, iman adalah sebuah tanggapan manusia atas wahyu Tuhan. Jadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita imani selama ini adalah sebuah jawaban atau tanggapan rahmat wahyu Tuhan kepada kita. Nah, kalau berkata tentang iman, saya jadi teringat sebuah pengalaman yang bagi saya luar biasa pengalaman ini. Jadi, waktu itu tahun 2017 adalah tahun pertama di mana saya masuk seminari tinggi. Pada proses formasi di Wisma Puruhita, di belakang ini, Wisma Puruhita, tempat tahun orientasi rohani. Di situ suatu ketika saya mendapat tugas yang bagi saya tidak mudah. Tugasnya adalah mencabut akar pohon atau bonggol pohon. Jadi bisa dibayangkan pohon besar, sudah ditebang, terusnya sisa paling cuma sejengkal dari tanah. Awalnya kesan pertama yang saya pikirkan waktu itu adalah mudah lah ini ya, cepat selesai. Gali sedikit lubangnya di sekitar bonggol pohonnya, lubang galian kecabut selesai. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak. Butuh waktu yang panjang bagi saya untuk sampai mencabut bonggol pohon tersebut. Bahkan hampir 2 bulan baru bisa menyelesaikan tugas tersebut. Yang saya tidak sangka adalah akar pohon itu ternyata masuk ke dalam sekali, sampai-sampai ibu bapak bisa bayangkan, saya itu kalau mau naik ke permukaan atas tanah itu harus dibantu teman atau membuat pijakan tangga di dinding galian saya. Berarti lubangnya itu sudah melewati tinggi saya, cukup dalam. Dan waktu itu perasaan yang saya rasa adalah jengkel, kesal, rasa ingin menyerah, rasa ingin putus asa karena merasa kok nggak selesai-selesai hari demi hari mengerjakan tugas ini gitu. Kok begini amat ya mau jadi romo, saya bilang mesti nyabut pohon gitu ya. Nggak pernah terbayangkan buat saya masuk seminari ada tugas nyabut akar pohon. Tapi itulah pengalaman saya, itulah perasaan yang saya alami ketika saya menjalani masa formasi saya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, pengalaman ini saya yakin hanya sebagian kecil dari pengalaman kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang pasti kita memiliki rasa ingin menyerah, putus asa. Karena apa? Karena kita sudah berdoa, kita sudah memohon kepada Tuhan, tapi rasanya Tuhan tidak ada. Tuhan rasanya meninggalkan kita. Tuhan diam, tidak berbuat apa-apa. Tentu pengalaman kita selama ini sama seperti Nabi Habakuk. Seperti yang tadi diungkapkan dalam bacaan pertama, bahwa aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Tentu ini pengalaman yang menyulitkan untuk kita. Dan pasti butuh sesuatu nilai apa yang harus kita lakukan untuk dapat melewati masa-masa tersebut. Dalam bacaan pertama juga dikatakan, bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah. Akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Orang benar akan hidup berkat imannya. Iman. Kata iman yang tadi saya ungkapkan adalah sebuah kata kunci dan juga adalah kata nantikanlah. Kita dibawa oleh Tuhan masuk kepada masa-masa penantian, masa pengharapan, yang dimana pasti kita bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Nah, tentu untuk menumbuhkan iman yang kuat, untuk menumbuhkan iman yang sekuat seperti yang diungkapkan dalam bacaan Injil,
iman sekecil sawi saja bisa memindahkan pohon ara, tentu butuh proses, tidak instan. Karena saya punya keyakinan kadang sesuatu itu yang gampang kita dapatkan akan mudah untuk lepas. Tetapi sesuatu yang kita perjuangkan, kita dapatkan dengan susah payah, biasanya akan bertahan lebih lama. Nah, para murid dalam bacaan Injil memohon kepada Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Para rasul saja meminta Yesus untuk menambahkan imannya. Konteksnya, kenapa para rasul ingin menambahkan imannya? Karena Yesus memberikan beberapa nasihat yang kadang tidak masuk akal untuk para rasul. Kalau dalam bacaan ini sebelumnya, Yesus tuh ingin meminta para rasul untuk dapat mengampuni seseorang sampai 7 kali dalam 7 hari. Atau di bacaan Injil lain, mungkin diungkapkan ada 70 kali 7 kali untuk mengampuni. Akan tetapi, kita sebagai manusia kadang tidak mudah untuk menjalankan permintaan Yesus, nasihat Yesus. Makanya kita harus seperti para rasul, mohon kepada Tuhan untuk menambahkan iman kita. Mungkin mengampuni buat kita perkara yang tidak mudah kalau banyak sekali ya. Tapi kalau sekali 2 kali mungkin mudah. Saya bayangkan kalau saya di seminaria, hidup bersama Romo Nofrin, saya buat kesalahan terus tiap hari gitu ya. Saya nggak bertahan lama pasti. Pasti Romo Nofrin jengkel ya. Si Daniel salah mulu nih gitu ya, buat kesalahan mulu, melanggar peraturan terus. Tentunya pasti akan mendapat hukuman atau tidak lama lagi saya di seminari. Oleh karena itu, iman butuh proses. Iman butuh proses untuk kuat. Makanya ada dikatakan, iman juga butuh ditempa, dan iman butuh tindakan. Rasul Yakobus pernah berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada bulan Oktober ini juga menjadi bulan Rosario. Bulan di mana gereja memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berdoa bersama Bunda Maria untuk menumbuhkan iman kita, semakin menguatkan iman kita sebagai orang beriman. Dan ada yang menarik buat saya dalam doa Rosario ini. Dalam doa Rosario ada 50 Salam Maria. Dan dalam doa Salam Maria itu ada satu kata yang buat saya bahwa kita diajarkan Tuhan berdoa itu tidak egois. Kita berdoa untuk tidak sendiri saja, tetapi kita juga mengembangkan iman kita, kita berdoa juga bagi orang lain. Maka kalau kita coba daraskan doa Salam Maria perlahan-lahan, kita akan menemukan kata yang menurut saya istimewa buat kita sebagai umat beriman. Coba ya ibu bapak kita daraskan bersama-sama perlahan-lahan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di situ menggunakan kata kami, bukan saya atau aku. Artinya adalah, saya yakini bahwa Bunda Maria juga mengajarkan kita untuk sama-sama menumbuhkan iman secara bersama, secara komunal, tidak sendiri-sendiri. Iman saya lebih tinggi, iman orang lain tidak. Tetapi kita bersama-sama menumbuhkan iman, maka juga seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman, serta kasih dalam Kristus Yesus. Maka mari kita jalani dalam kehidupan sehari-hari kita, menumbuhkan iman kita bersama, menguatkan kita, iman kita, sehingga kelak kita dapat menjalani kehidupan ini, melewati segala rintangan, tantangan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita terus percaya kepadanya. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.